Shalom, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang Sakaria. Sakaria adalah seorang imam yang setia dan takut akan Tuhan. Dia memiliki istri yang berasal dari keturunan Harun yang bernama Elisabet. Mereka berdua hidup benar di hadapan Tuhan dan menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet atau istri dari Sakaria mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu ketika giliran Sakaria untuk melaksanakan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi, dia mendapat tugas untuk bisa datang membakar ukupan di bait suci, di mana setiap umat berkumpul untuk sembahyang, dan pada waktu pembakaran ukupan di bilik yang suci, tampaklah seorang malaikat berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Itu adalah tanda yang baik, kabar yang baik. Melihat hal itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepada Sakaria, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran bayi itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Ketika Sakaria mendengarkan itu, dia berkata, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku Elisabet juga sudah tua." Maka malaikat ini memperkenalkan dirinya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk membawa kabar baik kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana perkataan ini akan terjadi. Sebab engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Di lain pihak, orang-orang yang menunggu Sakaria menanti-nantikan, heran karena sudah begitu lama Sakaria ini berada di bait suci dan tidak keluar. Beberapa saat kemudian, ketika Sakaria keluar, ia sudah bisu. Ia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dan dia menggunakan bahasa isyarat, memberitahu bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di bait suci. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia langsung pulang ke rumah. Dan beberapa waktu kemudian, istrinya Elisabet mengandung. Setelah genap bulannya, Elisabet pun pada akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu diberi nama Yohanes. Dan seketika itu juga terbukalah mulut dari Sakaria, dan pada akhirnya ia bisa berkata-kata, dan dia memuji Tuhan. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Pada zaman Yohanes Pembaptis, keserakahan terhadap kekayaan dan cinta akan kemewahan dan pertunjukan sudah merajalela. Kepelesiran, cabul, pesta-pesta, dan minum-minum sedang menimbulkan penyakit badani serta kemerosotan, menumpulkan pengertian rohani dan mengurangi daya rasa terhadap dosa. Yohanes harus berdiri sebagai seorang pembaharu.
oleh hidupnya yang bertarak dan pakaiannya yang sederhana. Ia harus mengecam segala keterlaluan yang terjadi pada zamannya. Itulah sebabnya petunjuk-petunjuk diberikan kepada orang tua Yohanes, sebuah pelajaran tentang pertarakan. Sakaria dan istrinya Elisabet menjalankan tugas dengan sangat baik dalam mendidik Yohanes, yang pada akhirnya kita kenal dengan Yohanes Pembaptis. Kiranya melalui kisah tentang Sakaria kita bisa mengambil pelajaran yang paling penting, di mana doa yang tak berkeputusan, waktu Tuhan pasti akan menjawab. Walaupun kita rasa tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Dan kita belajar dari kehidupan awal dari Yohanes, seorang anak yang terpilih untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, di mana belajar tentang pertarakan, mengendalikan diri. Marilah kita belajar untuk bisa mengendalikan diri, memilih pilihan-pilihan yang benar, sehingga bisa membuat pembaharuan di sekitar kita. Kita bisa mencerminkan bagaimana anak-anak Allah. Sampai di sini cerita Alkitab tentang Sakaria. Tuhan Yesus memberkati.